Josep Guardiola memberikan pujian kepada Juventus setelah kekalahan 2-0 yang diderita Manchester City di Allianz Stadium dalam lanjutan Liga Champions. Meskipun timnya kalah, Guardiola tetap percaya bahwa gaya permainan yang diterapkan oleh timnya akan membantu mereka bangkit dari situasi sulit ini. Kekalahan dari Juventus tersebut menambah deretan hasil buruk bagi City, yang hanya menang sekali dalam 6 laga terakhir. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Guardiola mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Juventus. Selain itu, pelatih asal Spanyol tersebut juga menegaskan timnya tak akan menyerah karena musim ini masih panjang. Arsenal kemungkinan akan mendatangkan pemain baru di bulan Januari, setelah awal musim 2024-2025 mereka banyak diwarnai dengan cedera. Bursa transfer memberikan kami kesempatan untuk memperkuat tim, jika kami merasa itu diperlukan dan kami merasa bahwa kami memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut, kami sedang mengusahakannya dan hanya perlu menilai situasi karena itu berubah setiap pekan. Saya yakin bahwa dalam beberapa pekan ke depan kami akan berada di posisi yang lebih baik, ujar Arteta. Mikel Arteta memuji Gabriel Jesus atas kontribusinya dalam kemenangan penting 3-0 Arsenal atas AS Monaco di Liga Champions. Meski menjalani musim yang frustrasi, Gabriel Jesus tetap menunjukkan kualitasnya di laga melawan Monaco. Pemain asal Brasil ini berhasil memberikan assist brilian kepada Bukayo Saka untuk gol pembuka Arsenal. Mikel Arteta memberikan dukungan penuh kepada Jesus setelah pertandingan, kami senang dia kembali dan yakin dia akan terus berkontribusi untuk tim. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk meminjamkan Cesar Casadei pada jendela transfer Januari mendatang. Dengan minimnya waktu bermain, The Blues dihadapkan pada dilema terkait perkembangan karir Casadei. Oleh karena itu, opsi peminjaman dianggap sebagai langkah yang tepat. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Monza telah menunjukkan minat untuk meminjam Casadei. Klub Serie A tersebut berencana untuk memanfaatkan jasa pemain muda berbakat ini sejak awal tahun 2025. Meskipun Chelsea mungkin berharap Casadei bisa bergabung dengan klub yang lebih besar, kesempatan untuk bermain reguler di Monza bisa menjadi pilihan yang baik bagi perkembangannya. Nicolas Jackson, penyerang andalan Chelsea, mengungkapkan bahwa kritik yang diterimanya sejak bergabung dengan klub Stamford Bridge justru menjadi motivasi baginya. Meskipun sempat menunjukkan performa impresif di klub sebelumnya, banyak yang meragukan kemampuannya untuk bersinar di Premier League. Dalam sebuah wawancara, Jackson mengungkapkan bahwa ia justru menikmati kritik yang diterimanya. Saya ingin mendengar orang-orang mengatakan hal buruk tentang saya. Kritik saya di lapangan, itu bagus, itu membantu, saya suka ini. Rapinya benar-benar muncul sebagai salah satu pemain terbaik Barcelona musim ini, pemain tersebut sedang dalam performa terbaiknya. Melihat performanya, Barcelona sangat menghargai komitmen pemain Brasil tersebut, tetapi kemungkinan hengkang musim panas mendatang tidak dapat dikesampingkan jika ada tawaran selangit. Seperti yang disampaikan oleh Vica Jazz, Chelsea berupaya menegosiasikan transfer pemain sayap Brasil tersebut dan mengajukan biaya sebesar 60 juta euro kepada Barcelona. Namun, klub Katalan tersebut menolak tawaran tersebut dan menyadari pentingnya posisi sang pemain di bawah asuhan Hansi Flick. Legenda timnas Jerman, Didi Hamann, menyarankan agar Bayern Munich mendatangkan kiper kedua Liverpool, Tchouaméni Kelleher, untuk menggantikan posisi Manuel Neuer yang kontraknya bersama Die Bavarian akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang, dan belum ada tanda-tanda bahwa Bayern Munich akan memperpanjang kontrak Manuel Neuer. Di sisi lain, Kelleher berhasil menunjukkan penampilan yang luar biasa ketika dimainkan Arne Slot di Liverpool. Sejauh musim ini Kelleher sudah mencatat 12 penampilan dan membuat 6 clean sheet. Hamann mengungkapkan, jika sekarang saya menjadi pengurus klub papan atas seperti Bayern Munich, saya akan mempertimbangkannya untuk menggantikan Manuel Neuer, begitu hebatnya dia. Joe Gomez buka suara soal dirinya yang hampir meninggalkan Liverpool musim panas lalu. Gomez mengaku senang akhirnya bertahan di Anfield. Masa depan Gomez sempat dispekulasikan sepanjang bursa transfer musim panas lalu. Dia sempat akan dilepas ke Newcastle United. Namun, deal itu gagal tercapai. Gomez harus menerima fakta kalau dia cuma pilihan keempat di pos bek tengah, bahkan di belakang Jarell Quansah. Namun, cedera Ibrahima Konate dan inkonsistensi Quansah membawa berkah untuk Gomez yang selalu jadi andalan di lini belakang dalam 3 partai terakhir. Gomez pun bersyukur dengan keputusannya bertahan di Liverpool. Manchester United rumornya mau merombak pemain besar-besaran. Nama-nama seperti Marcus Rashford sampai Andre Onana masuk dalam daftar jual. Manajer Ruben Amorim menjawab rumor tersebut, katanya sih fokus sama skuad yang dipunya. Saya benar-benar fokus pada pemain saya, untuk memahami pemain saya. Kami harus fokus pada apa yang kami miliki, fokus pada akademi dan memiliki profil yang jelas saat merekrut pemain, ujar Amorim. Ada gosip baru seputar masa depan Marcus Rashford.
Manchester United dilaporkan tidak akan menjual sang penyerang dengan terlalu mahal. Daily Mail melaporkan bahwa Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk menjual Rashford. Mereka dikabarkan sudah menetapkan harga jual untuk sang pemain. Banyak yang mengira mahar transfernya ada di kisaran 80-100 juta pounds. Namun nyatanya MU dikabarkan hanya mematok harga Rashford di angka 40 juta pounds saja. Manchester United sengaja tidak menjual Rashford dengan harga yang mahal. Pasalnya penampilan Rashford beberapa tahun terakhir tidak stabil. Asa Manchester United untuk merekrut Alphonso Davies di tahun 2025 nanti nampaknya bakal kandas. Sang bek dilaporkan tidak tertarik untuk bergabung dengan Setan Merah. The Athletic melaporkan bahwa MU bakal gigit jari dalam perburuan Davies. Karena sang bek dilaporkan tidak tertarik pindah ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Davies punya alasan yang solid mengapa ia tidak mau bergabung dengan Manchester United. Ia menilai Setan Merah masih berada dalam periode transisi. Mereka dinilai masih sulit bersaing untuk trofi juara. Mereka juga kerap absen dari Liga Champions. Menurut laporan yang sama, Davies juga sudah punya klub impian di tahun 2025 nanti. Ia dikabarkan ingin pindah ke Spanyol. Pasalnya Real Madrid sangat berminat pada jasanya. Legenda Manchester United, Wes Brown mengomentari rumor Paul Pogba kembali ke skuad Setan Merah. Ia menyarankan Setan Merah tidak mengambil opsi tersebut. Brown sendiri menilai bahwa Pogba memang seorang gelandang yang memiliki bakat yang luar biasa. Namun ia menilai Pogba tidak cocok dengan United untuk saat ini. Brown menyebut ada satu alasan mengapa ia tidak sepakat Pogba kembali ke United. Ia menyebut bahwa Pogba sudah absen lama akibat suspensi sehingga sulit baginya kembali ke performa terbaik. Menurut kabar terbaru yang beredar, Pogba kemungkinan besar tidak kembali ke United pada tahun 2025. Ia lebih dekat untuk bermain di Prancis bersama Olympique Marseille. Rumor baru kembali datang dari Liverpool. The Reds kini berminat untuk meminang sosok Joao Pedro dari Brighton. Esporte melaporkan bahwa Liverpool tertarik dengan Pedro karena rekam jejaknya yang apik. Pemain 23 tahun itu lagi naik daun bersama The Seagulls. Sejauh ini ia berhasil mengemas 4 gol dan 3 assist dari 9 penampilan bersama Brighton. Slot menilai sang penyerang bisa memberikan dimensi baru untuk lini serang Liverpool. Menurut laporan yang sama, Liverpool bakal menemukan kesulitan yang besar untuk membajak Pedro dari Brighton. Sang penyerang masih terikat kontrak di Amex Stadium hingga tahun 2028 dan Brighton sama sekali tidak berminat melepaskan pemain asal Brasil tersebut. Timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 dalam lanjutan Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dikejutkan oleh gol cepat dari Laos di menit ke-9, tersentak dengan gol tim tamu, Timnas Indonesia langsung mengepung pertahanan Laos. 3 menit berselang, Kadek Are mencetak gol balasan bagi tim Merah Putih. Namun, Laos kembali berbalik unggul 1 menit kemudian. Muhammad Ferrari mampu menyamakan kedudukan di menit ke-18. Petaka terjadi pada menit ke-68. Marcelino Ferdinand melakukan pelanggaran keras, tanpa ragu wasit memberikan kartu kuning kedua, sehingga membuat dirinya harus meninggalkan lapangan lebih dulu. Kalah dalam jumlah pemain Timnas Indonesia malah mampu berbalik unggul 3-2 pada menit ke-72, melalui tandukan Muhammad Ferrari. Akhirnya Laos dapat menyamakan skor 3-3 di menit ke-77. Upaya terus dilancarkan oleh kedua tim, namun tidak bisa menemukan gol pamungkas yang dicari. Kedua tim mengakhiri laga dengan skor 3-3. Manchester United berhasil memetik kemenangan pada matchday ke-6 Liga Eropa 2024-2025 dengan mengalahkan Viktoria Plzen. Viktoria Plzen sebenarnya unggul terlebih dahulu lewat aksi Matej Vydra di menit 48. Andre Onana yang gagal memberikan umpan kepada Matthijs de Ligt disambar oleh Pavel Schulz. Namun MU berhasil membalasnya melalui pemain pengganti Rasmus Højlund di menit 62 dan menit 88. Atas hasil ini MU naik ke posisi 5 dengan mengoleksi 12 poin dari 6 laga.